Bismillah, kali ini kita akan membaca kelanjutan buku sejarah 25 Nabi dan Rasul, disertai kisah-kisah para Nabi lainnya, memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah para Nabi dan Rasul. Penulisnya Ustadz Nizar Saad Jabal LCMPD Hafidhahullah dan Aiman Umar Abdul Aziz Hafidhahullah. Penerbitnya Perisai Quran Kids. Cover belakang dari buku ini, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Qala mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfar rasuluh min dzalika salasatu mi'atin wa khamsata asyara jamman ghafira. Wahai Rasulullah, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jumlah seluruh nabi dan rasul 124.000 nabi, dan di antara mereka yang termasuk Rasul sejumlah 315, suatu jumlah yang banyak. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishaykh. Pada jilid 1, kita telah selesai membaca kisah Nabi Adam, dan kita juga sudah selesai membaca kisah Nabi Idris. Sekarang kita akan membaca kisah Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Nuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara 25 nabi dan rasul yang kita kenal adalah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang terkenal dengan pembuatan perahu yang begitu besar. Bagaimanakah kisahnya? Nama lengkap Nuh alaihi salam adalah Nuh bin Lamak bin Matushilik bin Khunuk yang merupakan nabi lain Nabi Idris alaihi salam. Jadi, Nabi Nuh alaihi salam berasal dari keturunan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara beliau dengan Nabi Adam alaihi salam terpaut sekitar 10 abad atau 1000 tahun. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kesyirikan telah merajalela di muka bumi. Ketika itu, banyak orang-orang yang berlebihan dalam memuliakan orang soleh. Banyak dari mereka yang memanjatkan doa di kuburan. Banyak dari mereka yang memanjatkan doa di kuburan orang-orang soleh yang sudah meninggal karena meyakini kalau berdoa di sana lebih terkabul. Bahkan, mereka membuat patung-patung orang soleh tersebut, sehingga patung-patung itu mereka jadikan berhala. Nabi Nuh alaihi salam, Rasul yang pertama. Adik-adik yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, Allah. Maka beribadahlah kepadaku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Nabi Nuh alaihi salam diutus dengan membawa syariat Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam diutus di tengah kaumnya yang banyak berbuat kesyirikan. Mereka menggunakan orang-orang soleh yang hidup sebelum mereka dengan cara yang berlebihan. Mereka mengagungkan orang-orang soleh yang hidup sebelum mereka dengan cara yang berlebihan. Bahkan, mereka membuat patung-patung sosok orang-orang soleh tersebut. Mereka juga membangun tempat peribadatan di atas kuburan orang-orang itu dan juga beribadah di sana. Mereka meyakini kalau patung dan kuburan tersebut sebagai perantara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian siapakah orang-orang soleh yang mereka sembah itu?
Orang-orang soleh yang mereka sembah itu disebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran, yaitu Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uk, dan Nasr. Sebetulnya mereka itu orang-orang soleh yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka meninggal dunia, penduduk yang tinggal di daerah itu menyanjungnya secara berlebihan. Bahkan mereka berdoa dan meminta-minta di kuburan orang-orang soleh itu. Mereka pun membuat patung orang-orang soleh tersebut. Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kaum Nabi Nuh alaihi salam menolak dakwah dan ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka mengatakan, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan penyembahan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Quran Surat An-Nuh ayat 2. Walaupun dakwah Nabi Nuh alaihissalam ditolak oleh kaumnya, Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah tanpa putus asa. Beliau selalu mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam berdakwah bukan hanya 10 atau 20 tahun. Lihatlah ayat berikut yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Subhanallah, Nabi Nuh alaihi salam mendakwakan kaumnya selama 950 tahun. Sungguh betapa besar perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Selama itu beliau menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang beriman dan juga menyampaikan peringatan bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam selalu berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, beribadahlah kepada Allah, karena sekali-kali tidak ada sesembahan yang benar bagi kalian selain Allah. Lalu, mengapa kalian tidak bertakwa?" Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23. Sudah lama Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hanya sedikit dari kaumnya yang beriman. Banyak dari mereka justru menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan, istri dan anak Nabi Nuh alaihissalam juga ikut menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka malah menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang yang bodoh, dan bahkan menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang gila. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, semuanya memusuhi Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh alaihissalam semakin banyak berbuat syirik dan semakin besar permusuhan mereka terhadap beliau. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, mereka tidak melahirkan penerus melainkan anak keturunan yang berbuat kemaksiatan dan kekufuran. Nabi Nuh alaihissalam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, "Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, lelaki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu melainkan kebinasaan." Quran Surat An-Nuh ayat 28. Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu. Kaum Nabi Nuh alaihissalam bukan hanya menghina dan menentang Nabi Nuh alaihissalam. Mereka juga menentang Nabi Nuh alaihissalam dengan mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Hud ayat 32. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu besar di atas sebuah gunung. Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Melihat keadaan itu, kaum Nabi Nuh alaihissalam semakin menghina beliau. Beliau selalu diejek oleh setiap orang yang berjalan melewatinya. Maka mulailah Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Nabi Nuh berkata, "Jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kalian mengejek kami." Quran Surat Hud ayat 38. Nabi Nuh alaihissalam tidak diam begitu saja. Beliau mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan balasan
yang setimpal atas kekufuran mereka. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian bagaimana bentuk perahu yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam? Tinggi perahu itu 30 hasta atau kira-kira 15 meter. Perahu itu terdiri dari 3 lantai. Masing-masing lantai tingginya 10 hasta atau kira-kira 5 meter. Perahu itu memiliki pintu di bagian samping dan pintu di setiap lantai. Azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah yang Maha Adil menimpakan azab kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam yang banyak berbuat syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menimpakan banjir yang begitu besar dan belum pernah terjadi di dunia. Bukan hanya banjir saja, Allah Subhanahu wa taala juga menimpakan azab yang lain, yaitu angin topan yang begitu keras. Jadi, banjir yang besar itu diiringi dengan angin yang besar juga. Subhanallah, alangkah besarnya azab yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum tersebut. Sebelum banjir itu datang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk menaiki kapal. Nabi Nuh alaihissalam dan seluruh orang yang beriman kepadanya menaiki perahu yang besar itu. Selain itu, binatang-binatang juga menaiki perahu itu dengan berpasang-pasangan. Lantai pertama perahu itu ditempati oleh binatang-binatang. Lantai kedua ditempati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dan lantai ketiga ditempati oleh burung-burung. Subhanallah, alangkah besarnya perahu itu. Kisah anak Nabi Nuh alaihi salam. Dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanah yang tandus, gunung-gunung, dan padang pasir itu penuh dengan air. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dengan sangat lebat. Air itu semakin banyak dan semakin bertambah banyak. Akhirnya, banjir pun melanda seluruh negeri. Nabi Nuh alaihissalam dan seluruh pengikutnya berada di dalam perahu. Di tengah-tengah banjir yang semakin besar itu, Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya dari atas perahu. Anak Nabi Nuh alaihissalam itu tidak ikut dalam perahu itu. Sebagai seorang ayah, Nabi Nuh alaihissalam merasa kasihan dengan anaknya walaupun dia kafir. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menyuruh anaknya untuk naik ke dalam perahu dengan harapan agar sang anak selamat dari banjir besar itu. Akan tetapi anaknya yang kufur menolak ikut bersama ayahnya. Dan perahu itu berlayar membawa mereka dalam gelombang seperti gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Quran Surat Hud ayat 42-43. Anak Nabi Nuh alaihissalam justru menjawab ajakan ayahnya dengan mengatakan, "Aku tidak. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari banjir ini." Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Pada hari ini tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Quran Surat Hud ayat 42 dan 43. Anak Nabi Nuh alaihissalam terus berenang dan tidak mau naik ke perahu. Padahal banjir itu semakin tinggi. Akhirnya anak itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kaum Nabi Nuh alaihissalam lainnya yang kafir. Nabi Nuh alaihissalam selamat. Orang-orang kafir itu pun tenggelam di telan air banjir yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan para binatang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hujan yang begitu lebat untuk berhenti dan bumi diperintahkan untuk menyerap air. Banjir itu pun berhenti. Perahu Nabi Nuh alaihissalam berlabuh dan kembali ke daratan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting. Adik-adik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan tercela dan dosa yang paling besar. Dosa orang yang berbuat syirik itu tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak mau bertobat. Di antara perbuatan syirik adalah beribadah di kuburan, memohon, berdoa dan meminta-minta kepada kuburan atau orang yang sudah meninggal, seperti yang dilakukan kaum Nabi Nuh alaihi salam.
Anak yang soleh dan solehah tentu hanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang soleh dan solehah pasti akan mendapatkan rahmat, hidayah, dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, anak yang soleh dan solehah akan masuk surga dan dapat memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya. Amin. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca buku Sejarah 25 Nabi dan Rasul, jilid pertama edisi Nabi Nuh. Terima kasih telah menonton video ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.